selanjutnya silakan kepada pendeta muda yang dirumpi. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan saya dan saudara masih ada sampai saat ini. Haleluya. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah, yang berbahagia ini, saya ingin bicara satu topik atau satu tema, di mana tema ini terkadang tidak disuka oleh anak-anak Tuhan, yaitu tema tentang pertobatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak berlambatan waktu. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-47. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-47. Saudara silakan tetap duduk dengan sikap menghormati kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara Lukas pasal 24 ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata begini. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini ternyata dikatakan di sana dalam namanya. Siapa namanya? Kalau saudara undur dalam ayat yang ke-46, jelas di sana dikatakan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, berita tentang pertobatan itu ternyata harus disampaikan kepada segala bangsa. Bicara soal pertobatan itu tidak akan lepas dengan pengampunan dosa. Itu sebabnya firman Tuhan bilang berita tentang pertobatan, berita tentang penghapusan dosa itu harus diberitakan. Terlebih lagi saya dan saudara berada di penghujung akhir zaman. Bicara soal pemberitaan firman tidak salah. Kita menyampaikan firman, bicara soal berkat dan berkat. Tetapi ingat baik bahwa pemberitaan tentang pertobatan itu penting. Untuk apa? Untuk mensadarkan, menginsafkan saya dan saudara. Karena ternyata saudara, ada orang yang menganggap berita tentang pertobatan itu salah. Kalau bicara soal pertobatan, ada begitu banyak respon-respon dari orang-orang percaya. Tentu responnya ini berbeda-beda. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Terkadang orang yang tidak suka itu biasanya mereka menganggap, ini hamba Tuhan ini mau singgung-singgung lagi kita berdosa. Padahal firman Tuhan bilang apa yang diilhamkan Tuhan itu berguna untuk mengajar. Bahkan firman Tuhan itu untuk apa? Untuk memberitahukan kesalahan-kesalahan kita. Itu sebabnya bicara soal respon orang percaya itu harus benar dalam menanggapi berita tentang pertobatan. Ada begitu banyak orang tidak suka ketika mendengar berita tentang pertobatan. Apalagi ketika dikatakan bertobatlah, kalau tidak bertobat masuk neraka. Ada banyak orang yang tidak suka bicara soal pertobatan. Bahkan ada begitu banyak pengajaran-pengajaran di TikTok. Kalau saudara pernah nonton, ada salah satu hamba Tuhan, saya tidak perlu bilang namanya, ada salah satu hamba Tuhan, dia bilang begini, orang yang menyampaikan tentang bertobatlah, kalau tidak bertobat itu masuk neraka. Dia bilang itu salah. Karena dalam kitab Yesaya di sana dikatakan bertobat itu artinya berbalik. Berbalik karena apa? Karena kasih Tuhan. Jadi dia bilang bertobat itu bukan supaya saya dan saudara tidak masuk neraka.
dari Tuhan bagi orang yang tidak melakukan firman. Ini adalah ajaran-ajaran hyper grace yang lebih menitik beratkan tentang anugerah, menitik beratkan tentang kasih, tapi melupakan tanggung jawab dan konsekuensi dari perintah Tuhan. Ini yang perlu kita waspadai, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya bicara pertobatan itu ternyata sangat penting. Mengapa? Karena pertobatan ini ternyata bisa merubah status saya dan saudara. Pertobatan bisa merubah status kita di hadapan Tuhan. Yang dulunya kita anak gampangan, kita bisa menjadi anak Allah karena pertobatan. Yang dulunya saya dan saudara adalah hamba dosa, ketika saya dan saudara mengalami atau mengambil tindakan untuk bertobat, kita menjadi hamba Tuhan. Yang dulunya mungkin saya dan saudara adalah warga negara neraka, negara yang kekal itu, saudara, warga neraka, tetapi karena pertobatan kita menjadi warga surga. Bicara soal pertobatan, pertobatan merubah status kita di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata tanpa pertobatan juga ternyata bisa merubah status kita, saudara. Dalam Filipi 3 ayat yang kedua, bahkan status kita bukan lagi disamakan dengan manusia. Tidak disamakan dengan manusia. Orang yang tidak hidup dalam pertobatan, orang yang tidak mau bertobat, tidak lagi disamakan dengan manusia. Saudara baca dalam Filipi 3 ayat yang kedua. Tampilkan Filipi 3 ayat yang kedua. Saudara baca dalam terjemahan baru, saya baca dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Dikatakan di sana, berhati-hatilah terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat, orang-orang yang pantas disebut anjing. Mereka mendesak supaya orang-orang disunat. Wahyu 22 ayat yang ke-15. Dalam terjemahan baru, saudara baca dalam terjemahan baru, Wahyu 22 ayat yang ke-15. Saya akan baca dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Tetapi orang-orang yang melakukan hal-hal yang keji, yang memakai ilmu-ilmu gaib, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang cabul, yang membunuh, yang menyembah berhala, dan orang-orang yang berdusta, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, semua orang itu tempatnya di luar kota ini. Ternyata firman Tuhan memberikan kita satu gambaran bahwa derajat saya dan saudara bukan lagi dibilang anak Allah, bukan lagi dibilang anak Bapa, tapi disamakan dengan derajat binatang ketika saya dan saudara tidak mengalami pertobatan dalam hidup ini. Kalau cuma sekedar bilang bertobat tapi tidak hidup dalam pertobatan, ini firman Tuhan bilang. Firman Tuhan jelas bilang dalam Filipi 3 ayat yang kedua, orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat. Dalam Wahyu 22 ayat 15, orang-orang yang melakukan hal-hal yang keji, orang-orang yang tidak mengalami pertobatan, orang-orang yang tidak mau untuk bertobat, itu derajatnya disamakan dengan binatang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahkan dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-15, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pemundu, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ternyata firman Tuhan berkata, tetapi anjing-anjing. Tuhan sudah tidak bilang lagi tetapi manusia, tetapi orang-orang yang tidak bertobat, tetapi orang-orang yang tidak percaya, tidak. Tuhan sudah tidak mau menyamakan derajat kita sebagai manusia ketika saya dan saudara tidak mau bertobat. Tuhan tidak sulit memanggil kita lagi anak-Dia ketika kita tidak mau bertobat. Ini konsekuensi tentang hidup tanpa pertobatan yang mengubah status kita di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bicara soal pertobatan, sudah saya katakan tadi bahwa ada begitu banyak respon orang tentang pertobatan. Bahkan respon orang tanpa pertobatan itu ternyata susah menerima kebenaran. Kalau saudara baca dalam Matius 7 ayat yang ke-6, dikatakan di sana dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, yang suci jangan kalian
sana sini untuk apa? Untuk meyakini kebenaran yang dia percaya. Ini orang yang hidupnya tanpa pertobatan, tidak mau menerima kebenaran. Bahkan firman Tuhan bilang, ketika disampaikan kebenaran, dia injak-injak. Bahkan apa dikatakan? Dia serang balik lagi. Ini bicara orang yang hidup tanpa pertobatan, yang tidak mau disampaikan kebenaran. Ketika mendengar kebenaran firman, dia menolak. Ini respon orang yang tidak hidup dalam pertobatan. Jelas firman Tuhan berkata demikian, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhir-akhir ini iblis sementara bekerja keras, saudara, dengan membuat kita berpikir bahwa silakan ke gereja, tapi tidak perlu juga terlalu rohani. Bahkan iblis membuat kita berpikir silakan aktif, tapi jangan terlalu sungguh-sungguh. Iblis, saudara, sudah tidak lagi menghasut supaya saya dan saudara tidak masuk gereja. Saya ingat khotbah dari evangelis Elita Chandra. Dia bilang begini, bahwa di akhir zaman itu gereja itu bukan kosong. Gereja itu semakin banyak orang pergi gereja. Benar atau betul? Orang di akhir zaman semakin banyak cari Tuhan. Iblis tidak tahan-tahan lagi. Nggak bilang, sudah coba, nggak usah nama gereja. Nah, dia kasih biar. Ketika saya dan saudara mungkin suka ke gereja, dia kasih biar. Saudara rajin melayani, semangat melayani, dia kasih biar. Tapi apa yang dia buat? Dia buat supaya saya dan saudara tidak mengalami perubahan dalam hidup kita. Kalau cuma bicara soal gereja, bicara soal melayani, orang yang rajin gereja, orang yang setia melayani, belum tentu di gereja ini modelnya bagus, di luar bagus juga. Terkadang iblis bikin biarjo, dia buat orang itu nyaman dengan keadaannya. Orang, kita sorohani. Setiap minggu saya masuk gereja, setiap minggu mungkin saya pelayanan. Dia membuat kita nyaman. Tapi apa? Tapi ternyata perubahan tidak terjadi. Karena dia mulai berbisik dalam hatinya orang, biarjo, dengan pelayanan tetap karena diberkati, biarjo tetap begitu. Jadi tidak ada guna. Rajin masuk gereja, tetap tukang marah. Pulang masuk gereja, tetap juga marah-marah. Rajin masuk gereja, tetap iri hati. Pulang gereja, tetap juga iri hati. Rajin masuk gereja, suka menghakimi, tetap juga pulang dari gereja suka menghakimi. Iblis tidak larang saya dan saudara masuk gereja, tapi dia buat saya dan saudara tidak mengalami perubahan, tidak menghasilkan yang namanya buah pertobatan. Ini yang lebih bahaya, saudara. Di akhir-akhir ini, saudara, dunia sedang menawarkan ada begitu banyak kenikmatan hidup. Agar apa? Agar orang-orang percaya tidak lagi tambah cinta Tuhan, tetapi ternyata jadi tambah cinta dunia. Ibadah ini, saudara, kalau ke gereja cuma sekedar ritual agamawi saja, keibadah hanya sekedar rutinitas saja, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Bicara soal ibadah, ibadah itu harus dilakukan, diniatkan, didasarkan oleh rasa cinta akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan ibadah karena mau dapat upah imbalan. Ada orang berkata, kalau saya rajin ibadah pasti saya diberkati Tuhan. Firman Tuhan bilang dalam kitab Keluaran, ada berkat-berkat dalam ibadah. Bahkan ada janji Tuhan yang menyertai saya ketika saya ibadah, betul. Tetapi ingat baik, bicara soal cinta Tuhan, itu bukan cinta, bukan kasih fileo, bukan kasih storge, tapi kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih yang tidak mengharapkan imbalan sekalipun dari Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak berkati, tetap saya ibadah. Sekalipun tidak diberkati Tuhan kesehatan saya, tetap saya melayani Tuhan. Haleluya. Itu cinta Tuhan. Kalau cuma sekedar
mau mengharapkan upah, saudara. Ketika saudara tidak diberkati, saudara akan kecewa. Saudara tidak akan lagi ibadah. Saudara tidak akan lagi melayani. Ketika orang melayani, orang hanya suka kesembuhan, supaya saya sembuh, Ketika Tuhan tidak kasih sembuh, orang akan kecewa. Karena apa? Karena pada dasarnya bukan karena cinta Tuhan, tapi karena menginginkan imbalan yang dari Tuhan. Itu Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Tuhan mau datang sama Tuhan dengan dasar cinta Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan, berarti orang menyadari apa yang orang miliki, keberadaan kehidupannya orang ini semua karena Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keinginan daging setiap hari berjuang untuk menyeret kita untuk makin jauh dari Tuhan. Inilah yang disebut dengan keinginan tubuh kita. Manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi urutannya dirubah, roh, jiwa, dan tubuh. Kenapa demikian? Karena ternyata Tuhan tidak inginkan saya dan saudara hidup dipimpin oleh jiwa kita. Tuhan tidak inginkan saya dan saudara hidup dipimpin oleh tubuh kita. Tapi Tuhan inginkan saya dan saudara hidup dipimpin oleh roh kita. Karena kenapa? Karena jelas di akhir-akhir zaman ini, saudara, ada begitu banyak hal-hal yang cuma mengenakan jiwa kita. Jiwa itu di dalamnya ada perasaan, kehendak, dan pikiran. Bicara soal tubuh, jiwa, dan roh, jiwa dan tubuh ini cenderung membuat saya dan saudara binasa. Karena kenapa? Karena yang dilakukannya hanyalah mengenakan daging kita. Itu sebabnya Tuhan berikan kita roh. Kita berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Kita berbeda dengan binatang. Binatang tidak punya roh. Binatang cuma punya jiwa dan tubuh. Mereka juga bisa merasakan, mereka bisa berpikir, mereka bisa melakukan kehendak mereka. Tetapi beda dengan kita. Kita adalah ciptaan yang spesial, ciptaan yang luar biasa, yang diberikan roh. Apa gunanya roh? Roh untuk menuntun jiwa dan tubuh kita. Itu sebabnya selalu disampaikan, usahakan roh kita itu jangan tidur, usahakan roh kita itu jangan mati. Rohani itu harus dipelihara, rohani itu harus diberi makan, rohani itu harus diberi minum. Kalau manusia tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, pasti mati. Demikian dengan roh kita. Manusia roh ini butuh makan, butuh minum. Itu sebabnya pelihara dengan baik manusia roh kita. Jaga dengan baik manusia roh kita. Supaya apa? Supaya manusia roh ini menuntun jiwa, menuntun tubuh kita, supaya kita tidak menuju kebinasaan. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup ini harus dipimpin oleh roh. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-17, di sana dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ternyata roh itu tidak akan pernah sejalan dengan daging. Orang kelihatan kalau hidupnya dipimpin daging atau hidupnya dipimpin roh. Itu kelihatan. Kelihatan dari cara hidupnya dia. Itu sebabnya begitu penting untuk menjaga roh kita. Karena kenapa? Karena roh inilah yang memampukan saya dan saudara untuk hidup dalam pertobatan kita. Kalau cuma bicara soal jiwa dengan tubuh, tidak mampu. Jiwa dengan tubuh ini tidak mampu hidup dalam pertobatan. Tapi roh yang menguatkan kita untuk hidup dalam pertobatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertobatan itu sangat penting. Maka dari itu, saudara, kita harus tahu tentang kebenaran-kebenaran tentang pertobatan dalam firman Tuhan. Yang pertama, ada bahaya jika saya dan saudara kita hidup tanpa pertobatan. Ternyata ada bahaya yang mengincar kita, yang mengancam kehidupan kita ketika kita tidak hidup dalam pertobatan.
Bahaya apa saudara? Yang pertama kita belajar dari kisah jemaat yang ada di Laodikia. Dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan 16. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, aku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ini bahaya yang mengancam orang percaya ketika kita tidak hidup dalam pertobatan. Ternyata kalau kita belajar dari kisah jemaat yang ada di Laodikia, firman Tuhan bilang jemaat yang di Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku, jemaat yang kadang dingin, kadang panas, kadang rajin, kadang malas, kadang setia, kadang tidak, kadang taat, kadang tidak. Firman Tuhan bilang orang-orang yang model begini, Tuhan bilang akan dimuntahkannya. Orang yang tidak hidup dalam pertobatan, orang-orang demikian akan dimuntahkannya. Itu sebabnya firman Tuhan bilang belajar dari jemaat yang di Laodikia. Kalau setia, kalau taat, kalau rajin beribadah rajin, kalau rajin melayani Tuhan rajin. Jangan rajin malas. Firman Tuhan bilang kalau panas, kalau dingin. Jangan panas dingin, saudara. Kalau saudara belajar baik tentang pertobatan, ternyata membuat saya dan saudara berpikir bahwa hidup ini memang benar-benar harus suci dan kudus. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya ternyata Tuhan tidak menginginkan saya dan saudara tidak hidup dalam pertobatan. Dalam Matius 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Dikatakan di sana, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Ini adalah teguran kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, di mana kalau kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bicara soal ketaatan, bicara soal kesetiaan dari orang Farisi dan orang Saduki, itu luar biasa. Kalau cuma orang Kristen akhir zaman kalah. Kalau saudara belajar tentang orang-orang Farisi, hebat-hebat. Tetapi ternyata saudara, ketaatan mereka itu hanyalah sebuah rutinitas saja, bukan dari dasar hati mereka, sehingga mereka tidak menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Karena kenapa? Karena mereka berpikir Abraham itu adalah nenek moyang mereka, sehingga pasti tidak akan ada yang namanya murka Allah atas kehidupan mereka, karena mereka adalah bangsa pilihan. Itu sebabnya firman Tuhan datang kepada mereka, menegur mereka bahwa Tuhan berkata kalau tidak menghasilkan buah, ditebang, dibuang ke dalam api. Biar lagi anak-anak Abraham. Tuhan tidak pakai, saudara. Biar lagi orang-orang Kristen dari dalam kandungan lagi, so Kristen dari orang nenek moyang lagi. Tapi kalau tidak menghasilkan buah, tidak main-main, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya dalam Matius 7 ayat 21 dan 23, ternyata bicara soal buah pertobatan. Buah pertobatan inilah yang membuat Tuhan mengenal saya dan saudara. Bukan karena identitas kita sebagai orang Kristen sehingga Tuhan kenal kita, tapi dari buah pertobatan inilah yang membuat saya dan saudara dikenal oleh Tuhan.
Kalau saudara baca dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21 dan ke-23, jelas dikatakan di sana bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bahkan melakukan banyak mujizat, tapi Tuhan bilang, ayolah, aku tidak mengenal engkau. Ternyata melakukan mujizat tidak membuat Tuhan kenal kita. Banyak berdoa pun tidak membuat Tuhan kenal kita. Karena ada banyak orang Kristen banyak berdoa tapi tidak mengalami perubahan, bos. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tetap begitu-begitu saja. Kalau tidak ada perubahan, Tuhan tidak kenal. Biarlah kita jago berdoa. Bukan berarti orang Kristen sudah mau berdoa, tetap berdoa. Tapi ternyata yang membuat Tuhan mengenal kita itu dari buah. Buah pertobatan ini yang harus terus dan terus kita hasilkan di dalam hidup kita. Harus terus hasilkan buah pertobatan. Bahkan Tuhan bilang melakukan banyak mujizat pun tidak membuat Tuhan mengenal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang selanjutnya, yang kedua, ternyata ada keuntungan kalau kita hidup dalam pertobatan. Dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa-dosa. Kalau jadi orang Kristen harus menghasilkan buah pertobatan. Bahkan kita dituntut harus hidup dalam pertobatan. Ternyata ada keuntungan yang Tuhan berikan kepada kita ketika saya dan saudara hidup dalam pertobatan. Apa keuntungannya? Tangan Tuhan menolong kita, dan Tuhan juga mendengar setiap doa kita. Orang yang tidak hidup dalam pertobatan, Tuhan tidak dengar tapi doa. Nah, akan Tuhan dengar. Karena kenapa? Karena ayat yang kedua bilang dosa. Dosa inilah penyebab utama. Dosa inilah faktor utama yang menjadi pemisah antara saya, saudara, dan Tuhan. Itu sebabnya hidup dalam pertobatan tidak lagi melakukan dosa. Kalau saya dan saudara tidak lagi lakukan dosa, kita berusaha hidup benar di mata Tuhan. Kita berusaha keluar dari lingkaran dosa, dosa yang mengikat saya dan saudara. Ada Tuhan yang akan terus menolong kita. Ada Tuhan yang akan mendengarkan setiap doa saya dan saudara. Setiap jeritan kita pasti didengar oleh Tuhan. Tapi bereskan dulu hidup kita. Kalau mau doa kita didengar Tuhan, bereskan hidup ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya keuntungan ketika kita hidup dalam pertobatan, dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ternyata keuntungan ketika saya dan saudara hidup dalam pertobatan, kita mengalami yang namanya pengampunan dosa. Jangan pernah berpikir bahwa saya dan saudara sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Mungkin kita hidup sudah terlalu jahat di mata manusia. Orang ini mungkin sudah terlalu jahat, sudah tidak mungkin lagi Tuhan memaafkan orang. Tidak. Tuhan bilang, mau model bagaimana orang punya dosa, mau merah seperti kermizi sekalipun akan diputihkannya seperti salju. Haleluya. Asalkan datang sama Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, datang sama Tuhan, akui dosa kita sama Tuhan. Haleluya. Jangan sombong di hadapan Tuhan, saudara. Mau sombong apa di hadapan Tuhan? Akui saja dosa yang saya dan saudara perbuat. Dalam kehidupan kita, namanya manusia, sering kali dalam setiap hari kita jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa perkataan, jatuh dalam dosa pikiran, jatuh dalam dosa perbuatan,
yang tanpa saya dan saudara sadari. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang terakhir, poin-poin terakhir. Ternyata Tuhan juga memberikan kita cara untuk bertobat yang benar. Yang pertama dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Di sana mengajarkan kita untuk menyadari keberadaan kehidupan kita. Diceritakan ada seorang anak yang terhilang, di mana ketika dia menghabiskan harta orang tuanya, dia mengalami yang namanya kesusahan, sehingga dia harus bekerja sama orang. Bahkan ketika dia bekerja, dia mengalami lapar. Firman Tuhan bilang dia ingin makan makanan babi, saudara. Tetapi seketika itu juga dia teringat bahwa kalau di rumah bapaknya ada begitu banyak hamba-hamba yang dipunya oleh orang tuanya, itu banyak makanannya, sedangkan dia hampir mati kelaparan. Apa poinnya, saudara? Poinnya dari cerita di sana adalah sadar. Ketika kita hidup dalam dosa, satu, sadar. Ada orang Kristen hidup dalam dosa, dia tidak sadar. Dia lakukan terus dosa, dia bikin terus dosa. Biar disampaikan nasihat, disampaikan kebenaran firman Tuhan, dia tidak sadar. Ada lagi orang memang betul-betul tidak sadar. Ada lagi yang pura-pura tidak sadar, pura-pura bodoh dan nama, pura-pura tidak sadar. Padahal dia tahu kebenaran firman Tuhan, tapi dia pura-pura tidak mau lakukan. Pura-pura dia tidak sadar. Firman Tuhan bilang harus sadar, sadar dan bertobat. Ini poin penting. Cerita tentang anak yang terhilang. Kalau dia tidak sadar, tidak mungkin dia kembali kepada Bapa. Tidak mungkin. Tapi harus sadar. Ketika saya dan saudara mau hidup dalam pertobatan, sadar dulu. Sadar. Jangan pura-pura tidak sadar. Kalau pura-pura tidak sadar, bahaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya ketika saya dan saudara sadar, ternyata disuruh saya dan saudara untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8, 1 Korintus 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, itu adalah cara-cara hidup yang tidak akan pernah membuat saya dan saudara selamat. Itu adalah cara-cara hidup yang tidak benar. Itu sebabnya firman Tuhan bilang harus berbalik. Kalau yang pertama kita berjalan menuju kepada kebinasaan, orang harus berbalik supaya menuju kepada surga yang kekal. Kalau orang tahu ternyata ujung jalan ini buntu, ujung jalan ini ternyata ada jurang balik, tidak mungkin orang terobos terus. Ketika orang sadar ternyata orang berada di posisi yang salah, ada di jalan yang salah, ada di rel yang salah, saya dan saudara harus berbalik. Kita harus tinggalkan kehidupan kita yang lama. Kita harus berubah. Kita harus hasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Kalau bicara orang yang selamat, pasti orang yang selamat akan menghasilkan buah-buah keselamatan dalam kehidupannya. Pohon yang baik pasti dilihat dari buahnya. Jangan bilang kita pohon yang baik kalau kita tidak menghasilkan buah. Firman Tuhan jelas bilang kita diibaratkan seperti pohon. Kalau saya dan saudara tidak menghasilkan buah, ditebang, dibuang ke dalam api. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang terakhir yaitu bangkit dan bertindak. Ternyata poin bangkit dan bertindak ini penting, karena itu juga pernah saya alami. Dalam pertobatan saudara, terkadang sadar. Saya pernah alami, saya sadar akan keberadaan kehidupan saya. Aduh, salah saya. Sudah terlalu jauh saya jatuh dalam dosa. Ketika saya belum kenal Tuhan, ketika saya belum jadi hamba Tuhan, saya sadar. Saya tahu saya salah. Saya tahu akan kesalahan saya, tapi cuma sampai di sadar. Sampai di situ sadar, 1 jam kemudian tidak sadar. Ya begitu. Tetapi ternyata poin terakhir penting, bangkit dan bertindak. Kalau tidak bangkit, tidak bertindak, cuma sampai di sadar, nggak ada guna, saudara. Nggak ada guna. Kalau cuma sampai di sadar, tapi finishingnya tidak ada, nggak ada guna.
Karena kehidupan itu harus ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan, tidak akan pernah saya dan saudara mengalami yang namanya pertobatan. Kita tidak akan pernah menghasilkan yang namanya buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita hidup di akhir zaman ini, saudara. Kita berusaha untuk hidup dalam pertobatan kita. Kalau saya dan saudara mengatakan bahwa saya dan saudara adalah orang yang bertobat, kita adalah orang yang percaya, kita adalah orang yang selamat, kita harus menghasilkan buah. Buah ini penting, saudara. Kalau saya dan saudara didapati oleh Tuhan kita ternyata kita tidak berbuah, itu bahaya. Itu bisa mengancam keselamatan jiwa kita. Itu sebabnya berusaha untuk hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada pemimpin pujian.